Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya unboxing kitab Mabadi Awaliyah. Ini terjemah Mabadi Awaliyah untuk mempermudah kajian dan ngasih rekomendasi sama kawan-kawan sesuai dengan video yang sebelumnya. Ini saya coba unbox videonya. Ini dikirim dari Malang, harganya sekitar 20 sampai 30 ribu. Ini unboxing. Ini kitab nih. Oh, kitab. Ya. Kitab saya unbox. Kita pengen tahu ya gimana sih sebetulnya penerjemahan atau proses kreatif setiap orang. Kitabnya ini tipis sekali sesuai sama kitab asalnya. Kirain rada tebal tapi ini tipis. Ini juga sama tipis, tapi lebih tebal ya, lebih tebal. Ini penerjemahnya Aman Sadat SHI MShi. Beliau dosen ya. Ini. Tapi sebetulnya udah banyak sekali sih, banyak sekali terjemahan tentang Mabadi Awaliyah ini. Tapi saya kayaknya lebih terkesan melihat cover ini, gak tahu dalamnya ya, itu cover itu. Penerbit dari Litmus, ini penerbit Litmus. Dulu saya pernah pesan juga tapi lupa lagi judulnya, tapi buku itu buku umum ini Litmus. Nah ini adalah sesi yang pertama, jadi perbedaan antara yang itu satu, yang ini yang pertama, yang kedua sulam, dan jilid yang ketiga kayaknya belum turun terjemahan. Nanti kita komparasikan dengan bacaan kita komparasikan dengan bacaan kita. Kita komparasikan. Nah ini fontnya bagus, terus kertasnya juga tebal, terus ada Arabnya juga. Nah di sini ada yang ada pemetaannya juga nih, pemetaannya di sini. Biografinya ada, karya-karyanya mengenal kitab Mabadi Awaliyah ada. Ini nanti ada di sini ya, kita baca di sini biografi Abdul Hamid Hakim. Nah, kemudian murid-muridnya ini Sultan Mansur, Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur, ini Profesor Hamka juga termasuk murid beliau ya, luar biasa berarti ini. Terus Profesor Hashimi, Rahmat Indonesia, ini orang-orang besar semua ya. Rasuna Said, pahlawan nasional. Kalau nggak salah Rasuna Said pahlawan nasional ya. Nah, terus karyanya, kitab Mabadi Awaliyah. Terus salah satu tokoh masyarakat yang pernah menjadi murid Hamid, diantaranya adalah Profesor Dr. Mukhtar Yahya. Ini Kiai Zarkasi juga Gontor sama ya, luar biasa nih. Nah ini ya salah satu karangan buku usul fikih yang saya senangi adalah buku usul fikihnya Profesor Amir Syarifuddin. Nah ini ada, dan beliau murid Ki Ahmad ini Abdul Hamid Hakim ya, luar biasa nih. Semua tahunnya jadi beliau itu lulusan dari beliau jebolan ulama dari Sumatera Barat. Wah, tahun berapa ini? Tahun 1908. Udah luar biasa ya. Terus
pendidikannya, nanti akhir perjalanan hidupnya. Tapi yang jelas kitab beliau banyak dikaji di pesantren-pesantren juga, jadi luar biasa manfaat ilmunya. Ya, ada triloginya, kitab-kitabnya. Ya. Pertama adalah karya-karya beliau adalah Mabadi, Awaliyah, As-Sulam, Al-Bayan. Terus Al-Mu'in, Al-Mubin, Setabali Majlid. Ini saya belum tahu nih. Tahdhibul Akhlak. Kalau Tahdhibul Akhlak atau ini terjemah atau memang baru ya. Ada kitab namanya Tahdhibul Akhlak ya, karangan ulama dahulu. Tapi Tahdhibul Akhlak karya beliau nggak tahu beda atau enggak, nanti kita komparasikan. Terus syarah kitab fikih Bidatul Mujtahid. Bidatul Mujtahid itu termasuk lumayan tebal. Al-Hidayah ila ma yanbaghi min az-zaidah al-bidayah. Tapi beliau sangat produktif ya. Namun menurut data tapi tidak terselesaikan. Ada, tapi sebetulnya penasaran ya, membuat kita penasaran untuk mengkaji. Yang jelas Bidatul Hidayah itu cukup, saya punya kitabnya termasuk tebal. Saya punya kitabnya lokal. Nanti insya Allah kita kaji juga kitab Bidatul Mujtahid. Sedikit-sedikit aja. Nih, Mabadi Awaliyah itu merupakan satu trilogi karangan Abdul Hamid Hakim dalam bidang usul fikih dan kaidah fikih. Nah, ini merupakan juz pertama dari trilogi tersebut. Kalau terjemah yang lain, saya belum lihat ada apa namanya itu sama apa namanya itu, termasuk yang PDF itu ada pembukaan kayak gini. Jadi kita coba lagi komparasikan perbandingannya. Nah, terus padang panjang mah ulama ini tuh luar biasa ya. Kitab ini ditulis dalam bentuk narasi, disajikan dalam bahasa Arab, tulisan tangan lagi. Tangan. Pada saat menulis kitab ini Abdul Hamid Hakim berusia 34 tahun. Kita berapa tahun? Belum nulis apa-apa. 34 tahun ya udah produktif belum. Bahasa Arab inflasi. Nah, ini bagian kedua usul fikihnya. Ini definisi usul fikih. Jadi ini belum masuk nih definisi usul fikih kita, udah masuk belum? Sebentar. Udah masuk ya, ini udah masuk bahasan. Udah masuk. Tapi bentar dulu. Saya coba komparasikan. Jadi ini lebih apa namanya, terjemahnya lebih mengalir, tidak terpola, tidak seperti terjemahan letter per kata, tapi ya narasi aja gitu ya, narasi. Ini usul fikih definisinya. Jadi si penulis apa namanya itu mengetengahkan dulu judul, temanya dari mengenalkan pembahasan usul fikih itu dari etimologisnya, terminologisnya, terus hukum apa saja, wajib, mandub, mubah, sahih, batil, mesti dicampur ini ya. Terus sama materi amar, nahi, am, khos, taksis, nasakh. Nah, amar sudah gitu ya, nahi juga sudah. Nanti ya betul, am belum, am sama khos juga belum. Nah, nanti mafhum, terus materi kifisma. Ini definisi usul fikih nih. Definisi usul fikih ini definisinya. Kullu maitatin haramun. Nah, beda nih ini. Ini bentar. Saya udah coret-coret ini. Sudah coret-coretkan logat dulu. Tuh, al-asl bentuk dari al-usul mabuniya ala ghairihi, ada sesuatu yang pejangan yang lain. Tuh. Wasul sajarah ay tarfuha, seperti frasa. Oh, ini kan beda ya. Beliau apa penerjemah ini lulusan Diana ya? Sebentar. Perbandingan madhab, yang satunya paskanya bidang hukum Islam. Mungkin saya kira sejarah KA terjemah bahasa Arab. Kemudian dosen, bukunya Qawaid Fiqhiyah, Qawaid Usuliyah, Muqaranatul Madzahib. Ya bukan, jadi beliau bukan dari berlatar belakang penerjemah Arab, tapi terjemahnya bagus, enak dibacanya. Nah, saya perbesar. Asa adalah seperti akar pohon, ya. Yang dimaksud dengan akar pohon ini adalah akar pohon yang tertancap kokoh di dalam tanah.
Oso tuh wasu ay torkuha sabiti fil ardi. Jadi kawan-kawan jangan mengharapkan terjemah letterlek jika misalkan membaca buku ini. Nah ini sementara kesimpulan saya begitu. Jadi ini udah disajikan dengan kalimat bahasa Indonesia yang rapi. Jadi usul fikih adalah asas atau pijakan hukum fikih. Pijakan hukum fikih. Jadi fa usul fikih asasuhu. Nah, definisi al-far'u secara bahasa, wal far'u mabuni alaih gitu kan. Di sini wal far'u dan furu itu langsung di sini definisi furu. Secara bahasa berarti sesuatu yang berpijak pada sesuatu yang lain. Ini masih ini ya. Aqimus shalah juga sama gak terlalu jauh. Terus seperti perkataan para fuqaha wa qauluhum sebentar. Nah ini kayaknya sedikit berbeda ya, sedikit apa itu teksnya di tapi gak terlalu jauh seperti perkataan para fuqaha wa qaulihim ya wa qaulihim ibahatul maitati lil mutarri khilaful asli ay mukhalifan lil qaidah. Ini terjemahnya adalah seperti perkataan para fuqaha juga bahwa halalnya daging dan bangkai bagi orang yang terpaksa sebenarnya bertentangan dengan hukum asal. Jadi mukhalifun bil qaidah. Ya qaidah, jadi qaidah diartikan sebagai asal. Nah, kata asalnya bagus nih terjemahnya. Bagus. Sangat rekomendasi untuk kawan-kawan miliki. Karena apa? Karena persoalan kita ketika memahami suatu fan ilmu adalah dua. Yang pertama persoalan bahasa. Jadi bahasanya bahasa Arab. Jadi kita harus menembus dulu bahasa itu. Ketika bahasa itu sudah terlangkai baru kita memahami prosesnya. Nah ini satu langkah bahasa ini coba dijembatani dengan menggunakan terjemah ya, satu langkah ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita menggunakan dua hal, jadi double. Di sini saya menggunakan double. Pertama menggunakan terjemah ini, kemudian saya komparasikan dengan ini, logat saya. Nah gitu, begitu. Istilahnya nanti tulisannya juga jelas. Sebetulnya ada nanti buku yang lain yang menggunakan metode terjemah letterlek dan saya memang cenderung menyukai terjemah letterlek. Jadi lebih pendekatannya lebih orisinal gitu ya. Walaupun kadang-kadang rasanya berbeda karena rasa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia berbeda strukturnya juga. Ini omongan saya bukan sebagai ini ya, bukan sebagai pakar bahasa ya, sebagai pengagum aja. Oh, ini ada halaman yang terbalik. Sebentar, ini halaman yang terbalik nih. Nah, ada halaman terbalik ya, tahu nih kayak. Aduh, sebentar. Ini halaman terbalik di sini. Nah, di sini ada halaman terbalik ya, betul. Ini halaman terbalik. Di sini saya baca, saya kaget. Duh. Ini pada halaman buku ini original nih, bukunya original. Gak tahu tuh original nih. Original saya lihat di itunya original, tapi nggak tahu ini tulisannya juga jelas, kertasnya tebal, itu bukan kertas fotokopian. Tapi ini ada halaman yang terbalik di sini. Halaman yang terbalik dimulai dari repot juga, saya suka malas kalau udah gini nggak apik itu. Nah berarti halaman 27 28 berarti kayaknya kesini loncatnya tuh ke depan. Sengaja atau bukan nggak tahu nih, tuh kaidah usul fikih beda sama. No bener, ini terbalik nih. Nah ini temuan saya nih. Jadi harusnya ini diputar, dicabut ini ke sini baru bener di sini. Jadi harus diputar dulu ini. Bentar saya perbesar dulu. Jadi harusnya ini diputar dulu baru dibalik karena halaman 28 di sini. Tuh halaman 29 nya di sini. Jadi kalau ini diputar dibalik ini baru benar. Nah, halaman terbalik ya kawan-kawan. Ini semoga penerbit ngeh dengan ini. Jadi ini adalah halaman yang terbalik. Ini pada halaman yang tuh.
ini untuk jilid 1. Nanti untuk review yang keduanya insya Allah malam nanti. Ini sekarang banyak anak-anak, jadi kita lanjutkan pada review kitab yang kedua. Alhamdulillah.